Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangyangan Minggu Jubilate 21 April 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 dan bacaan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Di Katolik topik atau tema Yesus Gembala yang Baik. Dalam bahasa Watak Toba dituliskan, Yesus do parmahan nadingkan. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 adalah Tuhan Gembala yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan keluarga pada Minggu Jubilate. Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Didasarkan pada Mazmur pasal 66 ayat 1. 21 April 2024 terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Yesus Gembala yang Baik. Yesus do parmahan nadingkan. Saudara, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini mengandung pengajaran tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup manusia, khususnya hidup orang-orang percaya kepada Tuhan. Dapat kita katakan bahwa Mazmur 23 ini adalah merupakan salah satu Mazmur yang paling terkenal, sering dibaca dan penuh dengan makna. Bisa dibilang Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini adalah Mazmur yang berisi dorongan semangat, dorongan penghiburan dan keyakinan akan perlindungan serta kasih sayang Allah yang besar kepada orang-orang percaya. Mazmur 23 ini dikenal sebagai Mazmur Gembala karena menggambarkan Allah itu sebagai gembala yang penuh perhatian dan umatnya sebagai domba-dombanya yang sangat-sangat diperhatikan, dijagai, dan diurusnya dengan baik. Sama seperti gembala yang baik, yang memelihara domba-dombanya dengan sangat baik, penuh tanggung jawab, maka demikianlah Tuhan berperan senantiasa tetap memelihara hidup kita dengan segala bentuk kebaikan dan anugerahnya yang sempurna. Saudara, sebagai gembala yang baik, sebagaimana ayat 1, maka Tuhan itu tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan Allah itu sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Tuhan Allah akan memberikan yang paling terbaik menurut kehendak Tuhan. Itu bagaimana cara Allah memelihara kita sehingga kita tidak dibiarkan mengalami berbagai-bagai kekurangan-kekurangan itu. Mari kita lihat di mana kebaikan Tuhan yang digambarkan oleh pemazmur ini sebagai gembala yang baik.
Kita lihat dari ayat per ayat. Pada Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, sebagai gembala yang baik, Tuhan senantiasa memberikan kebutuhan dan melindungi domba-dombanya. Di dalam Perjanjian Baru pun, Tuhan Yesus juga digambarkan sebagai seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Sebagaimana Yohanes pasal 10 ayat 14. Tuhan begitu perhatian, begitu care bagi yang digembalakannya, yakni manusia. Tuhan memelihara, melindungi, dan menyediakan kebutuhan, baik kebutuhan fisik, material, sehari-hari, dan juga non-fisik, yakni kebutuhan spiritual, rohani. Pada ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ini menggambarkan kasih sayang dan perhatian Allah yang membimbing manusia ke tempat-tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Padang rumput dan air tenang yang dikatakan oleh pemazmur ini menggambarkan kasih sayang dan perhatian Allah. Sehingga dipastikan bahwa Tuhan itu peduli akan kebutuhan hidup daripada yang digembalakannya itu kebutuhan sehari-hari kita. Pada ayat 3 ditulis, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, ayat ini menekankan bahwa Allah itu memberikan penyegaran dan pemulihan bagi jiwa manusia. Allah tidak membiarkan jiwa kita ini kosong, Bapak Ibu, gersang, kering, kerontang, akan selalu disegarkannya. Dia juga memimpin semua umatnya di jalan-jalan yang benar. Kebenaran di sini, yakni yang datangnya dari Allah. Pada ayat 4 di sana ditulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, lembah kekelaman yang dikatakan oleh pemazmur di sini berbicara tentang banyaknya masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup. Kita alami sakit, penyakit, saat-saat sulit, dan kita hadapi pukulan-pukulan berat dalam hidup ini. Maka Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah lembah kekelaman itu. Di saat-saat seperti itu, kita tidak perlu takut lagi, Bapak Ibu, sebab ada tongkat dan gada Tuhan. Ini menggambarkan kuasa, simbol daripada perlindungan, dukungan, dan kekuatan daripada Tuhan yang selalu memberikan kita topangan, hiburan, apul-apul, dan penguatan, Bapak Ibu. Pada ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, pada ayat 5 ini digambarkan kemurahan Allah yang melimpah-limpah kepada manusia. Gembala yang baik itu menjamin hidup kita penuh dengan hidangan, Bapak Ibu. Hidangan dan minyak yang melimpah, yang menggambarkan berkat-berkat, sukacita, dan segala kebutuhan yang serba-serba cukup di hadapan musuh bahkan. Artinya, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Pada ayat terakhir, pada ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada ayat terakhir ini digambarkan bahwa kemurahan dan kasih setia daripada Allah itu berlangsung sepanjang hidup kita, sepanjang hidup manusia, dan kemudian dibawa ke sorga. Ada jaminan, ada garansi dari kepastian penyertaan Tuhan bagi umatnya yang percaya selama hidupnya. Dan lanjut lagi di hadapannya yang kudus di sorga kelak. Itu berlanjut terus pemeliharaan Tuhan itu. Saudara, inilah peranan yang maha besar dari Yesus Gembala yang baik. Yesus Doparmahanadinggan itu dalam hidup semua orang percaya yang mau digembalakan oleh Tuhan. Sebagaimana topik Minggu Jubilate 21 April 2024.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggungan Minggu Jubilate. Sekali lagi, Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, didasarkan pada Mazmur 66 ayat 1. Tanggal 21 April 2024 terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, dihubungkan dengan topik Minggu, Yesus Gembala yang baik, Yesus do parmahan nadingkan. Saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita? Lewat khotbah ini, pengajaran pertama, orang percaya kita harus sanggup mengakui Tuhan Gembalaku. Gembalaku, saudara, pemazmur mengatakan dalam ayat 1, Tuhan adalah Gembalaku. Perhatikan tulisan atau kata Tuhan di sini yang ditulis secara huruf besar. Nah, itu berarti dengan panggilan Tuhan dalam huruf besar itu, maka yang dimaksudkan oleh pemazmur Tuhan itu adalah Yahweh. Yahweh itu siapa? Yakni Allah yang agung, yang besar, yang akbar, yang menurut Keluaran pasal 3 ayat 14 disebutkan di sana, Aku adalah Aku. Artinya itu apa? Tidak ada tandingannya. Ia jauh lebih besar dari segala sesembahan Allah-Allah yang dikenal oleh manusia. Ia atau Allah itu dapat melakukan apa saja yang tidak terpikirkan oleh logika berpikir manusia. Saudara, kehebatan Tuhan yang seperti inilah gambaran yang dipercayai oleh Daud. Dan juga Tuhan yang kita percayai sendiri saat ini toh. Inilah Tuhan kita. Tentu saja, hakikat dan keberadaan Allah yang seperti ini tidak bisa kita jelaskan lebih jauh, lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Segala sesuatu tentang Tuhan yang maha hebat ini tidak bisa kita mengerti. Tidak bisa kita uraikan secara detail. Tetapi itulah kenyataannya. Daud sudah mengalami sendiri keperkasaan, kehebatan, keluar biasaan daripada Allah. Itu bisa kita lihat misalnya dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 24. Apa yang terjadi pada 2 Samuel pasal 17 ayat 24 itu? Daud bersaksi di sana. Ketika dia melarikan diri akibat kejaran Absalom, ia dan rombongannya tidak sempat membawa perbekalan. Lalu di ayat 27 dan seterusnya kita baca ketika Daud tiba di Mahanaim, justru ada orang-orang yang bernama Sobi bin Nahas, Mahir bin Amiel, dan Barzilai, orang Gilead yang sama sekali, Bapak Ibu, tidak dikenal oleh Daud. Mereka membawa tempat tidur, membawa pasu, periuk, belanga, gandum, jelai besar, tepung juga, kacang merah, madu, dan lain-lain lagi bagi Daud dan rombongannya. Oh, luar biasa. Semua itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Di saat keadaan terjepit, terhimpit, dikejar-kejar oleh Absalom, orang yang tidak dikenalnya, Tuhan suruh untuk membawa semua kebutuhan sehari-harinya. Sampai tempat tidur juga dibawa, Bapak Ibu. Itu sebabnya Daud berani bersaksi pada Mazmur ini, Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, coba ingat-ingat pengalamanmu sendiri. Apakah yang pernah dilakukan oleh Tuhan dalam hidupmu? Anda berada dalam kondisi sangat-sangat memprihatinkan, misalnya dalam keadaan terjepit, bahkan perasaanmu hampir putus asa, atau bahkan sampai putus asa. Tidak tahu lagi apa yang harus Anda perbuat. Nah, bisa saja tanpa sepengetahuanmu sendiri muncul bantuan-bantuan yang membantu kamu. Muncul orang-orang yang kamu tidak duga-duga, tidak kamu kenal, sehingga mereka menolong kamu. Kamu tertolong. Mungkin Anda tidak bisa menjelaskannya tuh. Kenapa semua itu Anda bisa alami? Kenapa Anda bisa lepas dari kemelut-kemelut hidupmu? Tetapi Anda sudah mengalami perbuatan kehebatan keluar biasaan Tuhan. Saudara, banyak jalan-jalan dalam hidup kita ini yang sangat-sangat terjal, buntu, dan gelap. Dan itu sangat-sangat membingungkan kita. Membuat kita bingung, Bapak Ibu. Membuat kita bosan dalam hidup ini. Dalam perjalanan kehidupan yang panjang ini. Ada banyak hal di dalam hidup ini, Bapak Ibu, yang membawa jiwa kita kepada keadaan yang gersang, yang tandus, sehingga bisa menjadikan kita ini tidak punya kekuatan, tidak ada damai sejahtera. Pengharapan kita juga bahkan pupus.
pupus. Tetapi pengalaman Daud dalam khotbah ini mengajar kita, mengajar saya, menyadarkan kita sekarang. Wah, jangan pernah berkecil hati. Katakan seperti ucapan Daud pada ayat 4 ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin Bapak Ibu, tidak takut bahaya. Jangan takut. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh takut? Bukan karena kita nekat menjalani hidup ini, enggak. Tetapi karena ada jaminan Tuhan bagi kita. Di sana ditulis, sebab engkau besertaku. Ini jaminan Tuhan, Bapak, Ibu. Memang, disinilah banyak orang yang tersandung, yang jatuh. Sebab mereka tidak mau berserta dengan Tuhan. Mereka mencari backing-backing sendiri, backing-backing duniawi. Mereka mengandalkan uang. Oh Bapak Ibu, uang, kekayaan, harta tidak menjamin kita lepas dari bahaya. Penguasa dan orang-orang hebat duniawi ini tidak menjamin kita aman, Bapak Ibu. Enggak, hanya pertolongan Tuhan saja yang harus kita andalkan. Pertolongan Tuhan itu tidak datang sendiri. Ini harus dimulai daripada iman kita kepada Tuhan. Pertolongan kita tidak datang dari gunung-gunung yang kokoh, yang kuat. Sebagaimana Mazmur pasal 121 ayat 1-2. Sebab gunung-gunung pun bisa jatuh, bisa roboh. Bisa. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetaplah Bapak Ibu setia kepada Yesus Gembala yang baik. Yesus Dopar Mahanadinggan itu. Sebagaimana topik Minggu Jubilate 21 April 2024. Amin Bapak Ibu. Pengajaran kedua, orang percaya sangat dikasihi Tuhan. Saudara, di Palestina, hubungan antara gembala dengan kawanan domba gembalaannya itu sangat dekat sekali, intim sekali. Domba-domba itu sangat mengenal siapa gembala mereka. Bahkan, suara si gembalanya juga pun dikenalnya. Bisa dibedakannya dengan suara-suara orang lain. Ketika berbagai-bagai domba-domba milik gembala-gembala lain juga berkumpul di suatu tempat yang sama. Dan kemudian setelah tiba saatnya untuk berpindah ke tempat lain, maka domba-domba itu langsung bersiap-siap mengikut sang gembalanya. Kalau gembalanya sudah dia lihat, sudah di depan, mereka atau domba-domba itu langsung juga bergerak. Dan pada saat mereka mendengar suara gembala untuk berangkat pergi, domba-domba itu ikut dari belakang, mengikut sang gembala itu. Kalau suara itu bukan suara gembala mereka, maka domba-domba itu tidak akan meresponinya. Domba-domba itu sangat mengenal gembala dan suara gembalanya. Saudara, gembala itu selalu bergaul dengan domba-domba gembalaannya 24 jam. 24 jam. Gembala itu betul-betul memperhatikan keadaan kebutuhan makanan, minuman, memperhatikan keamanan dan keselamatan domba-dombanya. Gembala itu memberi hidupnya sepenuhnya kepada yang digembalakannya. Sang gembala akan melawan kalau datang pencuri, kalau datang binatang-binatang buas. Gembala itu akan mengorbankan dirinya demi keselamatan domba-dombanya. Si gembala itulah yang mencari padang rumput hijau, mencari air untuk kebutuhan domba-dombanya. Saudara, itulah gambaran kasih Tuhan kepada kita. Kita domba-domba Tuhan ini. Kita sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu. Seperti gembala tadi mengasihi semua domba-domba gembalaannya, memberikan hidupnya kepada yang digembalakannya. Kasih pemeliharaan Tuhan untuk kita semua adalah besar sekali dan sangat-sangat nyata, Bapak Ibu. Tidak terukur kasih Tuhan kepada kita. Itu nampak dalam segala aspek kehidupan kita, terutama terlihat ketika kita menghadapi berbagai-bagai kemelut hidup, ketika kita diterpa persoalan-persoalan hidup, apalagi berbagai-bagai bencana alam, terjadinya sakit penyakit yang sangat mematikan. Tetapi kalau kita dijagai oleh Tuhan, sakit apapun nggak bisa merusak diri kita. Amin Bapak Ibu. Allah melalui Kristus Yesus dan oleh Roh Kudus sangat memperhatikan setiap kita anak-anak Tuhan. Sehingga Allah itu ingin sekali mengasihi, memelihara, melindungi, membimbing dan menyelamatkan kita. Karena kasih Tuhanlah, maka Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Dan dia memenangkan kematian serta bangkit. Kini Bapak Ibu, kita dipastikan menjadi milik dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ini dipastikan. Saudara, apakah Anda merasakan kasih Tuhan? Gembala agung ini juga dalam perjalanan hidupmu?
Ini pertanyaan kita, ini renungan kita. Terutama ketika kamu menghadapi berbagai-bagai kemelut-kemelut hidup. Apakah kamu merasakan kasih Tuhan ketika kamu menghadapi masalah dalam pekerjaan, masalah di tempatmu mencari nafkah, dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari hidupmu? Apakah kamu merasakan bahwa kasih Tuhan Allah yang memberi anak-anakmu keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan mendapatkan pekerjaan yang pas, atau jodoh yang sepadan? Oh, Tuhanlah Sang Gembala yang menuntun itu semua terjadi. Saudara, bagi orang yang setia menyerahkan hidupnya, dibimbing, dituntun, digembalakan oleh Sang Gembala Agung itu, maka kepada mereka ada janji Tuhan. Sebagaimana dalam khotbah ini, takkan kekurangan kasih Allah dalam berbagai-bagai wujud. Akan dapat rumput hijau, yakni kesejahteraan yang cukup. Jiwamu, hatimu, pikiranmu juga akan tetap dipelihara oleh Tuhan, menjadi segar, bugar. Meski juga harus menghadapi masa-masa kelam, ada bahaya, namun kita tidak takut. Karena gada dan tongkat dari Tuhan itu memberi kita kekuatan dan jaminan serta penghiburan apul-apul. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yesus Gembala yang baik. Sebagaimana topik minggu, Cupil Latin. Pengajaran ketiga, Gembala Agung membawa kita berdiam di rumah Bapa sepanjang masa. Saudara, pada akhir Mazmur pasal 23 ini, ayat 6, Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, inilah tujuan akhir perjalanan hidup kita di bawah pimpinan Gembala Agung itu, yakni akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam rumah Tuhan inilah Tuhan akan menyediakan hidangan besar, perjamuan akbar untuk selama-lamanya. Di sana tidak akan ada lagi kemelut, duka, ratap tangis, air mata, dan berbagai-bagai kesukaran hidup. Nggak ada lagi. Selama-lamanya kita akan hidup dengan pesta raya bersama orang-orang percaya dan Yesus Kristus. Saudara, ini menggambarkan bahwa selama kita masih dalam perjalanan hidup ini, saat ini, sadarilah sungguh-sungguh bahwa kita masih menghadapi silih berganti berbagai-bagai kesukaran hidup. Kita masih mengalami berbagai-bagai tantangan kemelut dalam hidup ini. Tidak ada hidup kita yang mulus-mulus, Bapak Ibu, selama-lamanya. Nggak ada. Selalu berdampingan suka dan duka. Ketika kita tiba di lembah kekelaman hidup itu, kita masih jatuh. Kita bisa saja terkapar. Masih ada jalan-jalan buntu yang memblokir keberhasilan dan kesuksesan kita. Wah, sadari semuanya itu, Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu ada Tuhan Sang Gembala yang baik. Dialah yang membimbing kita ke air yang tenang, sebagaimana ayat 2. Dia menyediakan kebutuhan untuk makanan yang hijau, yang segar, dan air yang menyejukkan untuk saya dan untuk kita, untuk Anda semua. Dan dalam semua perjuangan hidup kita selama di dunia ini, Bapak Ibu, Sang Gembala baik itulah yang mengakhiri nanti perjuangan hidup kita, dan selanjutnya membawa kita ke rumah Bapa yang kekal di sorga. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hidup di dunia ini bukan akhir segala-galanya. Hidup di dunia ini adalah awal dan bahkan tempat kita menunjukkan perjuangan iman, perjuangan rohani menuju kehidupan kekal di sorga. Bapa yang kekal itu sudah mempersiapkan perjamuan besar di sorga yang kekal selama-lamanya. Siapakah yang boleh tiba di rumah Bapa yang kekal di sorga itu? Ini pertanyaan siapa? Yakni semua orang-orang yang berhasil mempertahankan imannya, meski harus menjalani terlebih dahulu banyak sekali lembah kekelaman selama di dunia. Kita jalani dulu. Siapa yang sampai di rumah Bapa yang kekal itu? Orang yang mau digembalakan oleh Gembala Agung itu. Olo di Parmahan Debata. Saudara, inilah rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan selama kita berada di dunia ini, apalagi kebahagiaan kita kelak di sorga. Kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan, kalau kita mau dibawa, dituntun, digiring oleh Tuhan kepada rumput-rumput hijaunya Tuhan itu, kepada air tenang yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah, inilah yang membawa kebahagiaan bagi kita. Saudara, inilah juga penyakit
banyak orang, khususnya di zaman maju sekarang, di zaman dunia yang berada di tengah-tengah suasana yang semakin panas, semakin membara, sudah banyak orang yang tidak mau lagi digembalakan, dituntun, diparmahan oleh sang gembala baik itu lagi. Nggak mau lagi. Mereka ogah dituntun oleh Tuhan. Karena bagi mereka jauh lebih pintar untuk mencari jalan-jalan yang mulus, jalan-jalan sendiri. Mereka ingin bebas untuk menentukan rumput hijaunya mereka sendiri daripada mengikuti rumput hijaunya Tuhan. Dan faktanya apa? Di saat-saat seperti itulah mereka sering kehilangan arah hidup, kehilangan kompas, kehilangan kontrol. Akibatnya mereka kehilangan ketenteraman, kehilangan kebahagiaan, dan akhirnya juga terlunta-lunta dalam banyak hal. Saudara, maukah Anda mengikuti arah hidup yang dipimpin oleh sang gembala baik itu? Olodohita. Pada Yohanes 10 ayat 11, Yesus sudah memastikan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah jubilate, sukacita, sorak-sorai kita Bapak Ibu saat ini ketika kita sudah menetapkan dan sudah menjadikan Yesus gembala yang baik bagi kita. Yesus do permahanadenggan dalam hidup kita. Sebagaimana topik minggu, jubilate 21 April 2024. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggal Minggu Jubilate 21 April 2024 dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini, agar semakin banyak orang yang menjadikan Yesus gembala yang baik, Yesus do permahana denggat termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan keluarga buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Oh, sungguh-sungguh indah firman-Mu Tuhan. Ada janji-Mu yang paling indah saat ini kepada kami, bahwa Tuhanlah yang menuntun, yang menggembalakan, yang membimbing hidup kami. Tolong kami supaya kami jangan mengarahkan hidup kami kepada jalan kami sendiri. Biar kami jangan berfokus kepada kemampuan-kemampuan kami. Biarlah kami mau digembalakan, dituntun, dibawa oleh Tuhan untuk mendapatkan rumput hijau, air tenang dalam hidup ini, dan untuk membimbing kami kelak sampai di surga. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menguatkan. Berkati hamba-Mu dan mempersiapkan khotbah bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin.